البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المزيد لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab yang mana sekarang kita masih berada pada artikel berikutnya, yaitu mengenai al-wasail al-khafiyah lidarbi da'wati salafiyah, yaitu cara-cara yang tersembunyi yang digunakan oleh orang-orang hizbiyin untuk menghantam dan merusak dakwah salafiyah. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah masuki halaman 53, yaitu wasilah yang kelima, cara yang kelima yang digunakan oleh orang-orang hizbiyin untuk menghantam dakwah salafiyah. Apa itu? Muhawalatu dukhulil hizbiyin fi awsati salafiyyin wa fi ma'aqilihim wa tafqiquhum atau wa tafqiqihim, artinya usaha dan upaya hizbiyun untuk memasukkan hizbiyin di tengah-tengah salafiyin, baik di tempat-tempat mereka atau membuat renggang ahlus sunnah wal jamaah. Itu cara mereka. Jadi cara ahlu bid'ah wad dhalal, ahlu batil, untuk merusak dakwah salafiyah dengan cara memasukkan hizbiyin di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah, baik di rumah-rumah mereka, tempat-tempat kajian mereka, dan juga tafkikihim, berupaya untuk membuat renggang ahlus sunnah wal jamaah. Kemarin kita baca sedikit, ala tulahiduna hafizakumullah ma sana'u fi Saudiyah. Kita lihat bagaimana di negara Saudi Arabia yang semula kokoh, bahkan banyak ahlus sunnah di sana, di antaranya di zaman Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alaih. Apa kata beliau di sini? Perhatikan. Hafizakumullah, semoga Allah telah menjaga kalian. Apa yang mereka perbuat terhadap negara Saudi? Fa innahum lamma ra'au da'wat at-tauhid was sunnah sa'idatan fi tilka daulah. Lihat ini. Yaitu orang-orang hizbiyun, tatkala mereka melihat dakwah salafiyah di negara Saudi, dakwah tauhid, dakwah sunnah memimpin di negara tersebut, hawalal hizbiyun min ashabi afkari Hasan al-Banna wa Sayyid Qutb. Lihat ini. Maka orang-orang hizbiyun berusaha, siapa saja, baik dari kalangan pengikut-pengikut pemikiran Hasan al-Banna dan pengikut pemikiran Sayyid Qutb. Mereka adalah tokoh IM, tokoh Ikhwanul Muslimin, atau dikenal dengan Ikhwanul Muflisin. Paham ya? Pimpinan-pimpinan mereka Hasan al-Banna wa Sayyid Qutb, Yusuf Qardawi itu masuk di antara mereka juga. Kita lihat sini, an yudkhilu fi jami'atihim, mereka berupaya masukkan di, atau an yadkhulu fi jami'atihim, mereka berupaya masuk di universitas-universitas mereka. Dulu Jamiah Islamiyah Madinah itu di zaman Syekh
Al-Albani rahmatullahi alaih dan juga Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Baz rahmatullahi alaih masih murni, dalam artian dakwah salafiyah masih kokoh dan kuat. Yang haram dibilang haram, yang bid'ah dibilang bid'ah. Setelah keluarnya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Baz dan setelah meninggalnya beliau, mulailah rapuh masuk di tengah-tengah universitas tersebut pemikiran-pemikiran hizbiyah, baik dari kalangan sufiyah juga masuk, sururiyah juga masuk, qutbiyah juga masuk. Qutbiyah itu pengikutnya Said Qutb. Kemudian juga Ikhwanul Muslimin juga masuk di situ. Hingga saat ini memang permainan mereka secara senyap-senyap memang nggak nampak, tapi pemikiran mereka terus mereka lancarkan. Seperti barakallahu fiik, pembolehan berdakwah di televisi, pembolehan pembikinan yayasan. Itu sebab karena masuknya orang-orang hizbiyun tadi itu. Perlahan-lahan menyusup, akhirnya merusak kemurnian dakwah salafiyah yang ada di negara Saudi. Yang kokoh masih banyak, cuman tidak seperti dulu lagi. Kita lihat, wa an yadkhulu fi syu'uni da'watihim bismihim, dan mereka berupaya masuk di kepentingan-kepentingan dakwah mereka dengan nama mereka, atas nama mereka. Bayangkan itu. Hatta ansya'u man yaqumu bid-duar, sampai mereka mulai mereka menumbuhkan orang yang siap untuk menegakkan daurah-daurah. Paham ya? Acara-acara daurah. Paham ya? Walamma hasala hadzal qiyam bid-duar, kemudian tatkala terjadilah dengan ada yang tegakkan daurah-daurah, kajian-kajian mereka min ayadi qawiyah mumakkanah, melalui tangan orang-orang yang kuat dan juga mapan, jadi melalui orang dalam. Ja'alu yuzahzihuna salafiyyin an katsirin min al-a'malil hammah wahidan ba'da wahid. Allahumma musta'an. Mereka mulai menggoncang, yuzahzihun, menggoncang. Mereka mulai menggoncang salafiyyin dari kebanyakan pekerjaan-pekerjaan umum atau aktivitas umum mereka. Aktivitas umum mereka, aktivitas penting mereka mulai kemasukan pemikiran-pemikiran hizbiyyin ini digoncang. Wahidan ba'da wahid, satu demi satu. Bayangkan itu. Caranya mereka menyusupkan pemikiran mereka, menyusupkan orang-orang hizbiyyin di tengah-tengah Ahlussunnah. Begitu mapan punya kekuatan dengan kekuatan orang dalam atau yang semisalnya, akhirnya setelah mereka punya kekuatan menyusupkan dan bahkan mereka menggoncang salafiyyin dari aktivitas-aktivitas yang penting milik mereka. Jadi mereka menyusup atas nama mereka, mungkin dengan cara memberikan bantuan, dengan cara menyebarkan pemikiran melalui pelajaran. Lihat itu, wahidan ba'da wahid, satu demi satu. Tapi kata beliau, kata Syekh Yahya hafizallahu ta'ala wa ra'ah, wa tallahi, dan demi Allah, anal hizbiyyin laisu hadiin an daril hadits bidammaj wa furu'iha. Sahih. Lihat ini, demi Allah, hizbiyun mereka tidak pernah tenang, mereka tidak pernah tenang dan terasa terusik. Paham ya? Dari dari adanya Darul Hadits di Dammaj, tempat belajar hadis di Dammaj, Sa'dah Yaman, wa furu'iha, dan cabang-cabangnya. Karena Syekh Muqbil bin Hadul Wabi'i rahmatullahi alaih, di saat beliau masih hidup waktu itu, banyak yang mereka takut untuk menampakkan taringnya, karena begitu nampak dipadamkan langsung, dipotong oleh beliau dengan bantahan-bantahan ilmiah. Begitu beliau meninggal dunia, muncullah tokoh yang yang semula tertutup, gak menampakkan, seperti siapa? Abul Hasan Al-Ma'ribi. Abul Hasan Al-Ma'ribi, atau dikenal juga Abul Hasan Al-Misri, yang ada di Ma'rib di Yaman. Yang kalau orang Sururiyun di Indonesia, orang-orang yang barakallahu fikum ikut pemahaman Muhammad bin Surur, Naif Zainal Abidin, mereka kalau pergi ke Yaman ke tempatnya ini, ke tempatnya Abul Hasan Ma'ribi di Ma'rib. Mafhum? Mulai nampak kemudian sampai mengungkapkan dhahaba zamanul khauf, katanya. Dhahaba zamanul khauf, telah hilang masa-masa yang menakutkan. Syekh Muqbil dah meninggal. Akhirnya barakallahu fik, mulailah mereka bercerai-berai, meninggalkan tempat-tempat mereka yang semula istiqomah, terpengaruh dengan adanya Darul Hadits Dammaj ini. Sebelum terambil alih oleh orang-orang Syiah Rafidhah, ya, ketika
waktu itu kita masih berada di sana dan sebelum-sebelumnya, itu kokoh sekali. Jadi orang sangat takut untuk apa? Nah, menampakkan taring hizbiyahnya. Kenapa? Karena dibantah langsung biasanya. Paham ya? Di sana ada barakallahu fiik asy-syekh yang didudukkan Syekh Mukbil sebagai penggantinya, yaitu asy-syekh Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah, pengarang kitab ini. Kemudian ada juga masyayikh yang lainnya. Dari kalangan mustafidun juga banyak. Begitu nampak taring-taring hizbiyin langsung dibantah dengan artikel-artikel ilmiah. Mereka merasa terusik dan mereka enggak tenang. Dan juga cabang-cabangnya. Walhamdulillah Allah Ta'ala berikan hikmah yang sangat besar. Setelah Ahlus Sunnah meninggalkan Dammaj karena tragedi perang dengan Syiah Rafidhah, kemudian tidak terbendung lagi dan akhirnya hijrah meninggalkan Dammaj, Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebar di mana-mana. Para masyayikh Ahlus Sunnah yang semula dulu di Dammaj, begitu keluar dari Dammaj, akhirnya mereka bikin pondok pesantren, markis-markis Ahlus Sunnah di tempatnya mereka. Seperti Asy-Syaikh Abu Bilal di Hami, Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Hajuri di Ghaidah, kemudian juga Asy-Syaikh Abu Amr Al-Hajuri di Haswen. Paham ya? Banyak masyayikh yang semula berada di Dammaj, begitu keluar di Dammaj mereka justru apa? Mengembangkan dakwah salafiyah di tempat-tempat mereka. Walhamdulillah. Begitu pula barakallahu fiik asatidzah yang dari Indonesia, begitu pulang mereka buka markis-markis ilmiah. Semula dulu mungkin sangat jarang dan sulit, apalagi masa-masa fitnah awal mula, fitnah Abdurrahman Adni, ya kan, yang mereka ada pengikutnya LB Lukman Ba'abduh, ya kan, atau pengikutnya RII sampai sekarang mereka berpecah belah. Waktu itu masih sedikit. Begitu barakallahu berpindahnya salafiyun dari Dammaj, kemudian ada yang dipulangkan, ada yang masih menetap di Yaman, tersebar dakwah salafiyah di mana-mana. Ada di Jawa, ada di luar Jawa. Walhamdulillah. Makanya kata beliau, mereka hizbiyun merasa terusik, enggak tenang dengan adanya Darul Hadis di Dammaj dan cabang-cabangnya. Karena seringnya, dan ini praktek yang bisa dikatakan realita, yang masih murni menyuarakan Al-Quran Sunnah, yang masih istiqomah adalah yang dari Yaman. Paham ya? Yang mereka masih istiqomah dengan pelajaran yang diajar oleh Syekh Mukbil bin Hadil Wafi'i dan juga penerusnya, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang haram-haram, yang hizbiyah-hizbiyah, yang bid'ah-bid'ah. Paham ya? Hingga saat ini yang masih istiqomah. Kita bicara yang masih istiqomah lah ya. Beda dengan lulusan Jamiah Islamiyah. Antum perhatikan baik-baik. Yang lulusan Jamiah Islamiyah, baik yang LC atau yang MST-nya gelarnya. Perhatikan baik-baik. Bagaimana mereka mulai merinci mengenai pengharaman gambar pokok nyawa, dirinci. Itu kalau nggak ada maslahatnya. Kalau ada maslahat boleh. Berdakwah televisi boleh, ada maslahatnya katanya. Kemudian mulai dirinci masalah yayasan. Yayasan itu yang dilarang kan yayasan hizbiyah. Apakah ada yayasan salafiyah? Itu pertanyaannya. Kalau mereka mengatakan yang dilarang, yang diharamkan para ulama, Syekh Fulan, Syekh Alan, itu kan yayasan hizbiyah katanya. Ada nggak yayasan salafiyah? Itu pertanyaannya. Kalau nggak ada salafnya ngapain? Amin. Kemudian mereka pun mensyaratkan, kalau disebutkan dalam fatwa-fatwa para ulama yang membolehkan, itu pun syaratnya apa? Yayasan tersebut dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Di Indonesia mana ada? Yayasannya dibangun di atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45, bukan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak terpenuhi syaratnya. Mafhum? Jadi jangan sampai terkecoh, tertipu dengan fatwa-fatwa yang mulai berseberangan. Kemudian rincian lagi, Jamiah Islamiyah juga, lulusan sana juga, LC bahkan dokter mungkin, paham ya? Mulai merinci seputar pemilu, diukur maslahah mafsadah katanya. Kemudian menggunakan kaidah fikih irtikab al-khaf dararain katanya. Jadi dua-duanya bahaya, dua-duanya melanggar syariat. Tapi tempuhlah yang paling ringan pelanggarannya katanya. Mencoblos juga melanggar syariat, karena itu praktek demokrasi. Tidak mencoblos juga apa? Kita terkena apa? Kita terkena pelanggaran katanya. Buktinya mana? Hak pilih kita digunakan orang lain untuk mencoblos calon apa? Calon pemimpin yang tidak benar atau yang jahat menurut mereka. Nah, kita katakan kalau benar-benar dua-duanya ini adalah bahaya, dan masih ada solusi yang ketiga, ngapain milih yang bahaya? Solusi yang ketiga apa? Hak asasi manusia.
Gunakan hak pilih Anda, bukan hak paksa Anda. Oleh karena itu kita menggunakan hak pilih kita nggak milih, selesai. Paham? Adapun nanti hak pilih kita digunakan orang lain, itu urusan orang lain, selesai, aman. Kalau menurut mereka irtikab akhaf dararain, jadi melakukan salah satu bahaya yang lebih ringan bahayanya. Paham ya? Kalau kita misalkan mencoblos, itu nanti kan akhirnya kita memilih pemimpin yang mungkin menurut prediksi dia bagus dan adil. Kalau kita tidak mencoblos juga bahaya juga. Akhirnya hak pilih kita digunakan orang jahat katanya. Sudah memprediksi ke arah situ. Paham ya? Padahal kita masih memiliki solusi yang ketiga. Kalaupun kita nggak milih, nggak nyoblos, aman, tidak ada gangguan. Paham ya? Nah, mereka terjerumus pada dua perkara tadi. Ini pun mereka pro dan kontra antara mereka. Ini sekedar selingan hizbiyun ya. Nah, barakallahu fiik, sampai keluar dewan fatwa, kemudian menukilkan fatwa-fatwa para ulama yang seringnya itu pertanyaannya dipaksa lafadznya. Ada paksaan, kalau kita tidak mencoblos kita akan diancam dan semisalnya. Nah, kalau pertanyaan seperti ini mesti jawabannya na'am. Coba kalau pertanyaan itu hak asasi manusia, dikasih pilihan, bebas milih enggak masalah, milih enggak. Paham ya? Tidak ada larangan misalkan, jawabannya pasti beda. Paham ya? Nah, mereka ketika menggunakan lafaz dipaksa, akhirnya jawabannya pembolehan. Jadi pahami. Sedangkan yang kita saksikan di Indonesia ini bukan paksaan, hak asasi manusia. Coba kalau mereka lihat undang-undang dasar mereka, ketika memaksakan kehendak orang lain yang seharusnya nggak boleh dipaksa, dia paksa, itu menurut mereka versi undang-undang mereka ada tindakan termasuk tindakan pidana menurut mereka. Sehingga Ahlus Sunnah tenang santai, tidak ikut pun nggak masalah. Paham ya? Karena itu pesta demokrasi. Barakallahu fiik. Allahumma musta'an. Ini sekedar selingan betapa lunturnya mereka yang lulusan sana yang setelah meninggalnya Syekh bin Baz rahmatullahi alaihi diantaranya. Paham ya? Tidak istiqomah, tapi yang masih istiqomah dan mereka setia dengan dalil Al-Quran Sunnah, diantaranya yang masih yang mereka pernah belajar di Yaman bersama Syekh Muqbil bin Hadil Wabi'i dan juga yang setelahnya, insyaallah ta'ala antum saksikan yang haram-haram waktu itu sampai sekarang. Paham ya? Nah, yang dilarang oleh syariat tetap dilarang. Istiqomah beda dengan orang-orang yang menyimpang, waliyadzubillah. Paham ya? Kita bicara yang istiqomah. Mafhum? Naam. Kita lihat lagi bagaimana kata beliau, walau istata'u an yaf'alu dzalik la asra'u ilaihi al-harwalah. Lihat ini. Kalau seandainya mereka mampu untuk melakukan hal tersebut, membuat makar di tengah-tengah dakwah salafiyah, membuat Nah, barakallahu fiik, rusak dakwah salafiyah, niscaya mereka akan sangat cepat untuk lari menuju kepada perkara tersebut. Harwalah itu lari. Tujuannya apa? Min ajli an ya'malu fihi nafsa dzalikal uslub. Lihat ini. Mereka akan cepat dan lari dalam rangka untuk melakukan melakukan aktivitas dengan cara dan trik yang mereka lakukan tadi. Paham ya? Untuk menghancurkan dakwah salafiyah dengan menyusupkan hizbiyun di tengah-tengah salafiyin. Hati-hati. Mereka-mereka yang bolehkan pemilu, yang berjenggot bersorban sebagian mereka, itu mengatasnamakan salafiyin juga. Itulah hizbiyun yang disusupkan di tengah-tengah Ahlussunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena apa? Karena ikut melestarikan andil dalam pesta demokrasi. Katanya dari rakyat, oleh rakyat, oleh rakyat. Nah, sekarang demokrasi yang mereka gembor-gemborkan melahirkan orang jujur, adil, atau melahirkan para koruptor diantaranya. Nah, untuk perhatikan baik-baik itu. Kemudian melahirkan orang-orang yang amanah atau orang-orang yang pengkhianat. Perhatikan baik-baik. Di situ kita menilai bahwasanya syariat itu, barakallahu fiik, semakin dijauhi, semakin orang tersebut lari daripada ajaran yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Hatta yasira hadza yumanyi' hadza, sampai menjadi yang ini melembekkan yang ini. Lihat ini. Hizbiyun kalau sudah masuk di tengah-tengah salafiyin, akhirnya membuat yang lainnya dibikin lembek. Imam manhajnya atau akidahnya. Berbahaya ini. Wa hadza idza takallama qama didduhu fulan. Yang ini apabila dia berbicara, lawannya sepulan berdiri juga. Walakin walillahil hamd, kata beliau, akan tapi walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Man hawala dzalik fi maraqiziz sunnah yabu'u bil fasl. Insyaallah taala. Ini bagus sekali. Hiburan.
Akan tapi segala puji hanya milik Allah. Barang siapa yang berupaya untuk melakukan makar dan juga menanamkan benih-benih hizbiyin tadi di tengah-tengah markis Ahlus Sunnah, yabu'u bil fasl, dia akan kembali membawa kegagalan insyaallah taala. Jika Allah taala menghendaki. Ini bagi orang yang merespon dengan akal sehat, kemudian kokoh dan istiqomah di atas manhaj yang lurus. Karena insyaallah nggak akan goyah. Tapi orang-orang yang sudah termakan syubhat mereka, kemudian sudah memiliki jiwa yang tamyi' tadi, yang melempem, tidak punya prinsip yang kokoh, pelin-pelan dalam bermanhaj atau yang semisalnya, waliyadzubillah, bisa terseret. Paham ya? Misalkan tahun ini dia mengatakan haram, tahun berikutnya mengatakan halal misalkan. Allahul musta'an. Seperti hizbiyun yang tersaksikan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kalau mereka masih ingat, di antara mereka itu mengharamkan pemilu. Akhir-akhirnya muncul fatwa bahwasanya itu diukur maslahah mafsadahnya katanya. Kesimpulannya boleh. Ada perhimpunan fatwa ulama Indonesia kata mereka. Allah musta'an. Ujung-ujungnya dari kalangan hizbiyun ini, ashab tilfaz, roja atau yang semisal mereka, ujung-ujungnya milih partai yang menurut mereka bagus. Yang menurut mereka bagus partai apa? PKS. PKS itu partai apa? Partainya siapa? IM, Ikhwan Muslimin. Coba suruh milih Golkar, nggak mau. Suruh milih PKB, P3, nggak mau mereka. Berarti melestarikan apa? Budayanya orang-orang IM, khawatirnya orang hizbiyun yang mereka membolehkan ini ada udang di balik batu. Di balik politik itu mungkin ada tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Justru merusak ciri khas dan kemurnian dakwah salafiyah, waliyadzubillah. Karena kalau antum ingat dan waktu itu antum masih dan juga paham waktu dan sudah kenal dakwah salafiyah sekitar 10 tahun yang lalu atau bahkan 15 tahun yang lalu, itu banyak fatwa-fatwa yang mereka miliki dan bahkan ucapan mereka sendiri haram. Yang masih kokoh masalah pengharaman ada juga di antara mereka. Tapi yang luntur-luntur ini dengan alasan irtikab akhaf dararain tadi itu. Daripada kita nggak nyoblos, pilih kita digunakan orang lain, lebih baik kita nyoblos. Dan nyoblos pilih yang mana? PKS kata mereka. Allahul musta'an. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Ngam. Khawatir sana itu orang ikhwani berbaju salafi, bahaya sekali. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Faqad wahabna anfusana lid-da'wah salafiyah, kata Syekh, lihat ini. Ini bagus sekali. Jadi mati dan hidup karena Allah taala. Sungguh aku telah menghibahkan, menghadiahkan jiwaku ini untuk dakwah salafiyah. Wala nabghi biha badala, dan kami tidak menginginkan dengan dakwah salafiyah penggantinya. Lihat ini. Ini luar biasa. Jadi pastikan ketika dakwah salafiyah itu kita dakwahkan, jangan pernah mengharapkan pengganti dari manusia. Baik itu jabatan, ataukah kedudukan, ataukah harta, ataukah wanita. Nanti ada kisahnya luar biasa, yaitu kisah waktu itu Rasulullah SAW dikumpulkan di hadapan orang kufar Quraisy, ditawari dengan tawaran-tawaran yang beraneka ragam, mulai dari harta, mulai dari wanita. Tujuannya apa? Untuk membungkam mulut Nabi Muhammad SAW agar tidak bicara tauhid. Lihat itu. Agar tidak mendakwahkan la ilaha illallah. Berarti fitnah ini sejak dulu dah ada, harta, tahta, wanita. Tapi Rasulullah SAW tidak pudar, beliau tetap kokoh, tidak menerima tawaran-tawaran mereka. Kita baca nanti, hadisnya panjang. Jadi mereka berkumpul untuk apa? Untuk adu argumen dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tawaran yang ditawarkan harta, dimasuk di dalamnya tahta, kemudian wanita. Tapi satu pun Rasulullah SAW tidak menerima tawaran tersebut. Lihat ini, kata Syekh Yahya, wala nabghi biha badala. Inilah yang perlu kita contoh. Dan kita tidak mengharapkan dengan dakwah salafiyah pengganti apapun, kecuali pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Famadza ba'dal haqqi ila ad-dhalal fa anna tusrafun. Lihat ini. Maka apalagi setelah al-haq, tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun. Maka bagaimana mereka bisa dipalingkan? Lihat. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali apa? Kesesatan. Al-haq wahidun. Kebenaran itu hanya satu. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikutin. Al-haqqu aqwa minar rijal. Kebenaran itu lebih kuat, lebih kokoh dibanding pemimpin di muka bumi ini.
Mafhum? Naam. Jadi kebenaran hanya satu. Kita lihat di sini kata beliau, qasduna, tujuan kami menyampaikan seperti ini, antasira hadhil maraqiz. Ini nasihat bagi para duat yang memiliki markis sunnah. Ini nasihatnya kata beliau. Qasdunya, tujuan kami, antasira hadhil maraqiz, agar markis sunnah ini menjadi zakiyatan, naqiyatan, safiyatan, menjadi markis yang suci, murni, bersih. Dari apa? Anil khalat wal khabat, dari campur aduk dan juga dari apa? Dari bentuk serampangan. Lihat, beliau nasihatkan agar markis Ahlus Sunnah bersih, suci, murni dari campur aduk dan juga apa? Serampangan. Mutamayyizatan ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Terbedakan, terpisahkan dengan apa? Dengan istiqamah di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat, inilah yang perlu kita contoh. Barakallahu fiik. Dakwah salafiyah harus beda dengan dakwah hizbiyin, dengan dakwah hizbiyah. Mulai dari cara mereka berdakwah. Dakwah salafiyah tidak berdakwah dengan cara open donasi wala penggalangan dana. Dakwah salafiyah tidak berdakwah dengan payung yayasan. Dakwah salafiyah tidak berdakwah dengan menempuh cara maksiat, baik dengan live streaming televisi, gambar menyawa atau semisalnya. Dakwah salafiyah tidak ikut serta dalam pesta demokrasi, la pemilu wala datang ke TPS. Paham ya? Jadi nanti tanggal 14 bulan 2 mau kemana kira-kira? Ada undangan, datang ke Ma'had Darut Taqwa. Di sana ada TPS, tempat pengajian salafiyin. Apa nih ya? Nah, barakallahu fiik, ngasih hiburan. Tanggal 14 bulan 2 dan lupa jam setengah 9 sampai selesai. Ada kajian rutin di sana di TPS Ma'had Darut Taqwa, tempat pengajian salafiyin singkatannya. Paham ya? Allahu musta'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Lihat baik-baik ini bagaimana dakwah salafiyah terbedakan di atas Al-Qur'an was sunnah. La yadkhuluha fikrun takfiri. Lihat, tidak kemasukan di dalamnya pemikiran takfiri, mengkafirkan sikulan si'alan tanpa bukti dan argumen. Ingat-ingat ini, pengkafiran tanpa bukti dan argumen ini takfiriyun gelarnya. Orang itu suka mengkafirkan. Seperti siapa? Khawarij, yang mereka mengkafirkan hukamul muslimin atau sahibul kabirah, pelaku dosa besar kafir. Hukamul muslimin yang berhukum dengan selain Al-Quran Sunnah kafir, itu takfiriyun namanya. Wala tafjiri, tidak pula pemikiran apa? Bom bunuh diri. Hati-hati, kelihatannya berjubah, berjenggot, ya kan, sirwalnya cingkrang, ya kan, istrinya bercadar, ternyata pemikirannya apa? Takfiriyun atau tafjiriyun. Bom sana, bom sini, ledakan sana, ledakan sini. Allahul musta'an. Baik itu dari kelompok jaringan Al-Qaeda atau N11 atau NII atau kelompok Jami'ah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Daulah, atau kelompok Daesh atau ISIS. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, mereka kalau sudah masuk dalam pembahasan taat berpemimpin muslim yang sah menurut mereka selama tidak berhukum dengan Al-Quran Sunnah, kafir. Dilarang taat berpemimpin tersebut. Allahul musta'an. Tafjiri itu maksudnya bom sana bom sini, ledakan sana ledakan sini. Wala sufi, tidak kemasukan juga apa? Pemikiran sufi. Ahlus Sunnah bersih dari pemikiran sufiyah ini. Nah, la qalqala wala hanjamah, tidak ada keributan dalam dalamnya, tidak ada juga apa? Ramalan-ramalan dalamnya. Semuanya isinya akurat, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wala syi', tidak pula kemasukan pemikiran Syiah. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Na'am. Wala hizbi qutbi, tidak pula kemasukan pemikiran hizbi qutbi, pengikutnya Sayyid Qutb, orang IM juga ini. Paham ya? Hati-hati barakallahu fiik. Mereka ketika mendakwahkan dakwah mereka, tujuannya tidak lain kecuali dunia politik, baik politik antar negara, antar benua. Itulah keadaan mereka. Allah musta'an. Wala jam'i, tidak pula pemikiran jam'i, orang yang pikirannya cuma yayasan, bikin yayasan itu, yayasan ini, yayasan Darut Taqwa misalkan. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Yayasan Darus Sunnah, yayasan macam-macam namanya, atau yayasan Ihya'us Sunnah misalkan, apa nih ya, atau yayasan lainnya, yayasan Darul Ansor misalkan. Hati-hati,
Kalau udah kemasukan pemikiran itu berbahaya sekali. Akhirnya meyakini payung dakwah salafiyah adalah yayasan. Ingat-ingat, payung dakwah salafiyah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala sahib syubhatin wa talfiqat. Ya. Tidak pula kemasukan pemikiran pemilik syubhat dan pemilik ucapan yang dihias-hiasi dengan kebohongan. Talfiqat itu ucapan yang dihias-hiasi dengan kebohongan. Allah musta'an, hati-hati barakallahu fi. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah harus bisa terbedakan dengan dengan dalam berdakwah, dalam bermuamalah, dan juga dalam aktivitas kesehariannya, berpakaian. Wala ghali wa haddadi, tidak hulu ekstrim, tidak pula kemasukan pemikiran Haddadi. Haddadi ini pemikiran ekstrim, pengikutnya Mahmud Al-Haddad. Haddadi itu pengikutnya Mahmud Al-Haddad yang ekstrimnya luar biasa, sampai muncul dari barakallahu fi mulut mereka bahwasanya syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim, maksudnya pensyarahnya itu dan kitabnya layak untuk dibakar katanya. Allahu musta'an. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Hafidz kata mereka adalah Asy'ari katanya. Paham ya? Kemudian Imam Nawawi Asy'ari katanya. Itu pemahaman yang batil, ekstrim. Bahkan Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih dinukilkan dari beliau dengan semakna, justru mereka-mereka itu yang pantas dibakar. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Imam Nawawi dan Al-Hafidz itu dari kalangan para a'immati Ahlus Sunnah, cuma tergelincir telapak kaki mereka dalam masalah asma sifat. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah. Paham? Dalam masalah asma sifat Al-Hafidz kadang keliru, ngikutin pemahamannya Asy'ariyah kadang-kala. Kemudian juga Imam Nawawi itu kadang tergelincir dalam syarah Sahih Muslim. Kadang-kala beliau membolehkan fihi jawaz at-tabarruk bi athari shalihin. Di dalam hadis ini ada pembolehan mencari berkah dengan bekas-bekas orang soleh. Itu kan pemikiran Sufiyah Asy'ariyah, ya kan? Nah, para ulama Ahlussunnah mengatakan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Nawawi min a'immatis ahli sunnah wa qad zalat aqdamuhum. Imam Al-Hafidz dan juga Imam An-Nawawi adalah dari kalangan a'immati ahli sunnah, cuman tergelincir telapak kaki mereka dalam masalah sebagian permasalahan asma sifat tadi itu. Mafhum? Nah, itulah keyakinan Ahlussunnah. Nah, Mahmud Al-Haddad tidak bertindak ekstrim, mengatakan dua kitab itu layak dibakar katanya. Allah musta'an. Ahlussunnah tidak hulu ekstrim, tidak pula lemah dalam menyikapi permasalahan hizbiyin atau semisalnya. La ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Diletakkan pada tempatnya, barakallahu fik, adlan khiyara, pertengahan, la ifrat wala tafrid. Kita lihat, wa innama tabqa kamahi. Akan tapi Ahlus Sunnah itu tetap sebagaimana permulaannya. Ingat-ingat itu. Jadi yang pernah mengalami kehidupan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bagaimana dakwah salafiyah yang waktu itu benar-benar masih murni, dia masih ingat, sekarang pun membandingkan. Benar enggak? Yang mereka jadikan hujjah kalau Allah kalau Rasul tentang pengharaman suatu permasalahan, sekarang masih utuh hujjahnya, benar. Karena Al-Qur'an Sunnah hujjahnya, tapi pendapat mereka yang berubah. Ya kan? Dulu mengharamkan, sekarang bolehkan. Alasannya apa tadi? Maslahah mafsadah. Bukan alasannya Al-Qur'an Sunnah. Allah musta'an. Kita lihat lagi. Li ta'limi kitabillah wa sunnati rasulih. Akan tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap sebagaimana awal permulaan, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya SAW. Wabillahi taufik. Masya Allah, hanya milik Allah lah taufik, hidayah taufik tersebut. Nah, mafhum? Ini nasihat bagus sekali dari beliau Syekh Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah, agar menjadikan markis Ahlus Sunnah itu markis yang suci, bersih, murni dari campur baur dengan hizbiyin dan dari bentuk serampangan. Paham ya? Nah, dan juga terbedakan di atas dakwah Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak kemasukan pemikiran takfiriyun, wala tafjiriyun, wala sufiyun, wala syi'iyun, wala hizbiyun. Paham ya? Nah, oleh karena itu, termasuk jihad di jalan Allah Ta'ala adalah menjelaskan kesesatan kelompok sesat dan menjelaskan kebatilan ahlu bid'ah wad dhalal dan ahlu batil. Itu termasuk jihad fisabilillah. Sabar. Kita lihat, wallahi, demi Allah kata beliau, ya ashabal maraqis as-salafiyah, nasihat lagi ini. Demi Allah,
wahai pemilik markis-markis Ahlus Sunnah, markis-markis Salafi, inna dukhulal hizbiyyin fi awsatis salafiyyin min a'dhamit tamyi' lahum. Allahul musta'an. Bahwasanya masuknya hizbiyun di tengah-tengah salafiyun ini masuk dalam artian sudah campur baur, enggak ada ingkar mungkar, enggak ada nasihat, seakan-akan dihukumi sama semuanya, itu baru berbahaya. Tapi kalau ada ingkar mungkar, yang namanya hizbiyun kadang-kala kan pengen taubat, ya kan, pengen kenal dakwah salafiyah bagaimana. Kalau mereka yang datang nggak masalah, tapi kita datang ke tempat mereka jangan. Karena apa? Sudah kita lewati kemarin, Al-Imam Al-Barbahari, ya kan, termasuk kalam beliau di dalam kitab Syarhus Sunnah, bahwasanya hizbiyun ahlu bidah itu bagaikan apa? Akrab kalajengking. Yang mereka menyembunyikan apa? Nah, barakallahu fik, ekor-ekor mereka dan sengatan mereka. Namun begitu mapan dan kesempatan, sengat dengan syubhat dan juga apa? Nah, pemikiran-pemikiran berbahaya. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ini perlu kita renungi baik-baik. Jangan sampai Ahlus Sunnah masukkan hizbiyun di tengah-tengah salafiyin. Kenapa? Min a'dhamit tamyi' lahum. Itu merupakan sebab menjadi lembek dan lemah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Lama-lama dia akan mempengaruhi. Kemudian mengatakan semuanya sama kok, nggak ada bedanya. Paling-paling bedanya yang ini bolehkan apa? Tasawul, bolehkan yayasan, yang ini nggak bolehkan. Paling-paling bedanya ini bolehkan televisi, bolehkan pemilu, yang ini nggak bolehkan. Semuanya sama. Akhirnya melempem di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Berarti Ahlus Sunnah itu ekstrim, bukan ekstrim. Ahlus Sunnah itu bukan ekstrim, tegas dalam menyuarakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana apa adanya gitu loh. Gak dikurangi, dipotong. Kalau dikatakan Ahlus Sunnah ekstrim itu gak benar. Orang-orang yang mengatakan Ahlus Sunnah itu dakwahnya ekstrim, mereka terbiasa makan es krim. Apa nih ya? Es krim itu keras di awal permulaan, lama-lama lembek kalau nggak segera diminum, dimakan. Paham? Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah upayakan continue, komitmen, istiqomah. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Siap resiko, siap menerima cobaan, siap menerima gangguan, siap menerima apa? Cacian dan makian. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Tidak berubah suaranya. Yang Al-Quran dan Sunnah dia suarakan sampai ajal menjemput Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Itulah yang kita suarakan, barakallahu fiik. Yang tentu, yang paling pasti kita saling ta'awun, saling tolong menolong. Nggak bisa kita hidup sendiri, nggak bisa kita dakwah sendiri. Perlu bantuan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, paham ya? Di dalam menegakkan dakwah salafiyah, di dalam meluruskan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak bisa berdiri tegak sendiri. Perlu ta'awun, kadang mengingatkan, kadang memotivasi. Seperti itu, barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat sini, alam yaqulillah subhanahu wa ta'ala 'anil musyrikin. Bukankah Allah Ta'ala telah berkata tentang orang musyrikin, waddu law tudhinu fayudhinun, ya. Mereka menginginkan agar kamu berlemah lembut, yang nanti mereka akhirnya apa? Berlemah lembut kepadamu, gitu loh. Jadi orang-orang hizbiyun pengen kita berlemah lembut, akhirnya mereka nanti berlemah lembut dengan kita. Hati-hati, barakallahu fiik. Nah, kalau sudah kita berlemah lembut dengan mereka, nggak ada jaga jarak, bahkan muji-muji dakwah mereka, bahaya. Paham ya? Nanti tidak bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang hizbi mubtadi', mana yang sunni salafi. Tapi kalau kita tetap istiqomah, nah kemudian ketika aktivitas atau bisnis seperlunya, selebihnya hizbi. Caranya gitu, paham ya? Hizbiyun di luar sana kan banyak punya bisnis. Ahlus Sunnah pun kadang-kala tidak terlepas dari apa? Jumpa dengan mereka. Tapi SPRL seperlunya apa? Paham ya? Seperlunya. La ifrat wa la tafrid. Dagang, bisnis, silahkan. Selebihnya barakallahu fiik, ingat. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Lihat ayat ini. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan kalau seandainya kamu berlemah lembut, mereka pun akan berlemah lembut padamu. Tapi kita punya sikap, barakallahu fiik, seperlunya tadi itu. Mafhum? Naam. Kita ambil dikit lagi. Faqad dzakara imama at-tafsir Ibnu Jarir At-Tabari wa Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, dan sungguh telah menyebutkan dua imam tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, wa khairuhuma, dan selain mereka berdua, hadits Jabir bin Abdullah, hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
Masya Allah, ini nanti kisahnya panjang. Yang Anda sebutkan tadi, Rasulullah SAW pernah mau disuap. Bayangkan itu. Tujuannya apa? Fungsinya agar membungkam dari dakwah al-haq. Ini perlu kita renungi. Jangan pernah kita terbungkam mulut kita gara-gara harta, wala tahta, wala wanita. Paham ya? Karena ujian itu berat. Rasulullah SAW aja pernah ingin disuap, lihat. Nanti sebutkan dalam hadis itu. Apa suapannya? Pertama, kalau seandainya kamu menginginkan bantuan dari kami siap mendatangkan bantuan yang sebanyak-banyaknya. Bahkan kamu nanti menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah orang kafir Quraisy. Bayangkan itu. Harta apa kan itu? Harta. Tahta pun masuk juga. Yang kedua, atau kamu ingin perempuan, wanita, pilihlah wanita sesuka kamu. Kita akan memberikan 10 wanita. Kami akan nikahkan kamu dengan 10 wanita. Bayangkan. Harta, tahta, wanita. Tapi Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita, panutan kita, beliau tidak goyah sama sekali. Inilah yang perlu kita contoh. Jangan sampai mulut kita terdiam, tersumbat gara-gara harta, gara-gara tahta, gara-gara wanita. Terus suarakan al-haq. Rezeki siapa yang menanggung? Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi siapa yang menanggung? Allah Subhanahu wa taala. Gerak, tetap gerak. Ikhtiar kita lakukan. Doa jangan lupa. Tawakul harus. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Tapi ingat, kalau sudah terbungkam mulutnya, terbungkam suaranya dari menyampaikan al-haq gara-gara harta, pasti seringnya apa? Akan melembek manhajnya dan prinsipnya. Waliyadzubillah. Allahul musta'an. Seperti para dai politik, ya, para kiai politik, itu kalau sudah sumbat mulutnya dengan harta, disuap, diam 1000 bahasa. Benarkan calon-calon tertentu, ya enggak? Sudah di atas kebatilan, banyak penipunya misalkan, banyak yang korupsi di dalamnya, karena sudah disumbat mulutnya, akhirnya mendukung. Itulah para dai pencari dunia. Allahumma musta'an. Allahumma salim salim. Naam. Ini hadisnya panjang, jadi kalau kita baca waktunya nggak cukup, insya Allah kita tunda pada pertemuan akan datang. Nah, kisah Rasulullah SAW ditawarin ingin disuap dengan 2 suapan yang sangat menggiurkan. Pertama, harta. Kalau Rasulullah menerima, dia akan dijadikan orang paling kaya di tengah-tengah orang Quraisy. Kurang apa lagi? Yang kedua, wanita. Jika kamu pengen wanita, kami siap menikahkan kamu dengan 10 wanita. Bayangkan itu. Tawaran yang sangat menggiurkan kan? Tapi beliau istiqomah, tetap kokoh menyuarakan la ilaha illallah. Beliau tidak apa? Tidak gentar, tidak mundur satu langkah pun untuk menyuarakan tauhid, mendakwakan tauhid di tengah-tengah mereka. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.